Pertimbangannya lagi apa? Oh, ada ininya. Oh, seru, festivalnya seru, dan lain sebagainya. Padahal ke gereja pertimbangannya apa sih? Untuk apakah seseorang datang ke gereja? Bukan untuk memuaskan ilusinya bahwa dia sedang melakukan kewajiban agama dia. Ke gereja adalah untuk berbakti kepada Tuhan, menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan, dan minimal saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau mendengarkan penjelasan. Saya mau supaya pemahaman saya diperdalam. Saya mau supaya kehidupan saya berubah. Tapi justru itu yang tidak diinginkan banyak orang. Dia merasa tidak nyaman di gereja itu. Karena apa? Oh, di gereja itu terlalu keras. Tidak nyaman karena apa? Oh, karena khotbahnya doktrinal. Ya, kalau misalnya khotbahnya tentang mengasihi, khotbahnya tentang hormat orang tua, itu mah dari SMP, dari SD juga sudah diajarkan. Tidak ada hal-hal yang baru. Tapi kalau ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang menohok, ada hal-hal yang menegur, yang menyakit, yang menusuk dia, oh, kena. Dia takut berubah. Nanti saya harus berubah. Kalau saya ke gereja itu, kalau saya bikin salah, nanti harus maju ke depan. Takut duluan. Karena tidak mau berubah. Kalau di gereja itu tidak boleh merokok. Kalau ke gereja yang satu itu, tidak boleh pakai baju sembarangan. Atau macam-macam. Kira dia pertimbangannya beda lagi. Sekali lagi, banyak orang sebenarnya datang ke gereja bukan karena Tuhannya, tetapi untuk memuaskan ilusi diri dia sendiri bahwa dia sedang melakukan kewajiban agama. Banyak orang Kristen bukan mau menyenangkan Tuhan, padahal mereka bilang bahwa mereka beribadah. Menurut Roma pasal 12, apa ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati bukanlah datang ke gereja. Ini cuman sebagian doang. Ibadah yang sejati adalah seluruh hidup kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Artinya Tuhan memakai hidup saya. Jadi orang datang ke gereja, tetapi kalau dia pulang, dia harus tetap orang Kristen. Jangan sesudah dia datang ke gereja, pulangnya sudah bukan orang Kristen lagi. Kalau misalnya begitu ya berarti superficial, berarti ya cuman sebatas kulitnya doang. KTP-nya orang Kristen. Datang ke gereja sebagai orang Kristen. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, dia tidak menjadi orang yang baik. Tahukah Anda bahwa perintah Tuhan itu bukan cuman mengasihi Tuhan, tetapi yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Dan mengasihi Tuhan harus mengasihi manusia. Tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama manusia. Saya sangat terharu dan sangat bangga dengan jemaat ini, yang membuktikan bahwa kasih kita kepada Tuhan bukan bohongan. Dan kasih kepada sesama manusia juga bukan cuma omong doang. Setiap kali ada kebutuhan pelayanan, lalu kemudian di grup WA tulis, lalu kemudian mulai diisi. Bahkan ada yang menyumbangkan 5.000 perak. 5.000 perak. Saya jadi kadang-kadang teringat ada janda yang kasih masuk ke dalam kotak persembahan 2 duit. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Itu yang kasih paling besar. Mungkin perlu dipin di atas gitu kan. Yang kasih 5.000, dipin paling atas. Itu yang paling besar. Tapi Tuhan gak mau kayak gitu. Nanti semua orang kasihnya 5.000. Bukan. Maksudnya, ini adalah membuktikan seberapa seseorang sebenarnya dia mengasihi Tuhan dan bukan cuma omong doang. Artinya, kalau dalam bahasa Inggris, ada pepatah, put your money where your mouth is. Kamu bilang kamu mendukung seseorang itu, mana buktinya? Ya, apa buktinya kamu mendukung dia? Kalau misalnya mendukung klub sepak bola,
Oh, apa buktinya? Beli kaos klub itu. Ya. Oh, beli kan, keluar duit. Kalau misalnya, ya apalah gitu ya. Kalau mengasihi Tuhan, buktinya apa? Dan tentu Tuhan bukan memerlukan uang kita. Kayak lagi Tuhan sudah kaya. Tuhan bukan perlu uang kita. Tuhan nggak perlu cetak uang pun Tuhan sudah kaya. Tapi Tuhan mau hati kita. Tuhan mau pengorbanan kita. Itu yang berharga di mata Tuhan. Nah, inti dari perbuatan Yerobeam sebenarnya adalah pemberontakan melawan Tuhan. Karena dia sengaja sesudah mengetahui apa yang benar, tetapi dia melawan. Dan dia membuat aturan dia sendiri. Banyak orang bikin aturan sendiri juga. Saya mau datang ke gereja kok. Tapi kalau saya sempat. Emang kalau saya sempat itu aturan dari Tuhan. Saya mau kok. Ini ya. Tapi ada kalau saya begini begitu. Kalau deket, kalau ada teman yang nganterin, kalau begini begitu. Itu adalah aturan-aturan yang kita bikin sendiri, bukan yang Tuhan bikin. Dan kalau Yerobeam bisa dianggap memberontak terhadap Tuhan karena itu, maka sesungguhnya kita juga kadang-kadang bersalah terhadap Tuhan.